Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal UP, yaitu soal akuntansi perusahaan dagang. Nah, mari kita bahas satu persatu soal yang akan kita bahas. Yang pertama, soal nomor 1 mengenai kerugian piutang. Nah, di sini kita lihat soalnya sudah kita ketahui saldo dari PT Gading Jaya. Ya, pertanyaannya yaitu taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 10% dari saldo piutang. Kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2017 adalah sebesar. Nah, untuk menghitung kerugian piutang, caranya yaitu persentase ya dikali dari saldo piutang usaha. Nah, kalau di sininya diketahuinya dari saldo penjualan, maka persentase dikali dengan saldo penjualan. Nah, karena di sini diketahuinya dari saldo piutang usaha, maka cara menghitungnya itu persentase dikali dengan piutang usaha dikurangi dengan cadangan kerugian utang. Nah, persentasenya sebesar 10% dikali dengan saldo piutang sebesar 200 juta. Dan cadangan kerugian piutangnya sebesar 4 juta. 10% dikali 200 juta yaitu sebesar 20 juta. Dan dikurangi 4 juta, maka hasilnya yaitu sebesar 16 juta. Nah, jawabannya yaitu A, sebesar 16 juta rupiah. Selanjutnya untuk nomor 2. Nah, nomor 2 kita membahas mengenai HPP. Nah, di sini kita perhatikan soalnya sudah kita ketahui neraca saldo. Nah, untuk HPP yaitu rumusnya persediaan barang dagang awal ditambah dengan total pembelian bersih dan dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, dari neraca saldo sebelum penyesuaian yang digunakan dalam perhitungan HPP yaitu persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Itu akun-akun yang digunakan di dalam perhitungan HPP ya. Nah, pertama persediaan awal. Ya. Persediaan awal ini persediaan barang 1 Januari berarti awal. Persediaan barang 31 Desember ini persediaan akhir. Kita pindahkan 2.750. Terus pembelian dan beban angkut. Pembelian 36.800, beban angkut sebesar 975.000. Nah, ini dijumlahkan menjadi total pembelian sebesar 37.775.000 rupiah. Terus untuk retur dan potongan pun sama dijumlahkan. Kita pindahkan returnya 450.000 rupiah, potongan pembelian 640.000 rupiah. Maka jumlahnya sebesar 1.090.000 rupiah. Nah, total pembelian ini dikurangi dengan retur dan potongan. Maka hasilnya pembelian bersih sebesar 36.685.000 rupiah. Nah, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, maka hasilnya barang tersedia untuk dijual sebesar 39.435.000 rupiah. Terus persediaan akhirnya 4.100.000 rupiah. Ya, nah makanya ini dikurangi barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, maka hasilnya HPP sebesar 35.335.000 rupiah. Jawabannya ketemu B ya, 35.335.000 rupiah.
Selanjutnya untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Nah, di sini sudah diketahui data neraca saldo, ya. Nah, untuk penyelesaian jurnal penyesuaian, itu semua patokannya ada di dalam neraca saldo, ya. Nah, ini data penyesuaian, ya. Ada dua yang kita bahas dalam penyesuaian sekarang ini, iklan dibayar di muka dengan penghasilan sewa. Nah, iklan dibayar di muka merupakan kontrak iklan di radio untuk 36 kali slot penyiaran. Hingga akhir tahun ini masih tersedia 11 slot yang belum disiarkan. Terus yang kedua, penghasilan sewa merupakan hasil kontrak penyewaan gudang selama 3 tahun, sejak 1 Juli 2017. Nah, di dalam dibayar di muka, itu ada dua metode. Ada yang diakui sebagai harta, ada yang diakui sebagai beban. Bagaimana membedakannya? Kita lihat patokannya ada di dalam neraca saldo. Kalau di dalam neraca saldo adanya akun iklan dibayar di muka, maka diakuinya sebagai harta. Tetapi apabila di dalam neraca saldonya terdapat beban iklan, maka diakuinya sebagai beban. Nah, karena di sini adanya iklan dibayar di muka, maka yang akan kita catat diakuinya sebagai harta. Nah, iklan yang menjadi beban hingga 31 Desember 2017 yaitu sebanyak 25 slot. Ya, karena yang sudah disiarkan, ya. 36 slot dikurangi 11 slot yang belum disiarkan. Maka cara menghitungnya yaitu untuk beban iklan 25 slot dibagi 36 dikali 3.600.000 rupiah. Hasilnya 2.500.000. Nah, untuk jurnalnya yang diakui sebagai harta, didebit beban iklan dan dikreditnya iklan dibayar di muka. Masing-masing sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, kalau diakuinya sebagai beban, kebalikannya. Iklan dibayar di muka debit dan kreditnya beban iklan. Seperti itu. Terus yang kedua, penghasilan sewa. Sama, untuk penghasilan sewa pun ada dua jenis. Yang ada yang diakui sebagai pendapatan, ada yang diakui sebagai utang. Ya. Nah, kalau di dalam neraca saldonya ada penghasilan sewa, yaitu diakuinya sebagai pendapatan. Ya. Tapi kalau di neraca saldonya adanya sewa diterima di muka, itu diakuinya sebagai utang. Ya. Nah, karena di sini adanya penghasilan sewa, yaitu diakuinya sebagai pendapatan. Nah, penghasilan yang masih menjadi sewa diterima di muka pada akhir 31 Desember, yaitu pada bulan Januari 2018 hingga Juni 2020. Ya, jadi yang belum digunakan. Ya, itu karena di sini pencatatannya 31 Desember 2017. Maka yang belum dicatatnya yaitu Januari hingga Juni 2020. Yaitu sebanyak 30 bulan. Maka menghitungnya 30 dibagi 36. 36 ini dari 3 tahun. 1 tahunnya 12 bulan. 12 kali 3 sebanyak 36. Terus dikalikan 21 juta rupiah. Tuh, maka hasilnya sebesar 17.500.000 rupiah. Nah, jurnal untuk mencatat penyesuaian yaitu di debitnya penghasilan sewa dan di kreditnya sewa diterima di muka. Masing-masing sebesar 17.500.000 rupiah. Nah, bagaimana kalau yang diakuinya sebagai utang? Jurnalnya kebalikannya. Di debit sewa diterima di muka dan di kreditnya penghasilan sewa atau pendapatan sewa. Seperti itu. Maka jawaban yang kita temukan yaitu D. Ini ya.
untuk nomor 3. Terus selanjutnya untuk nomor 4. Nah, nomor 4 kita membahas mengenai jurnal penutup. Ya. Nah, di sini diketahui juga neraca saldo ya sebelum penyesuaian. Ya, yang dibuat jurnal penutup hanya beberapa aja ini ya, jurnal penutup penjualan atau pendapatan, jurnal penutup beban, terus jurnal penutup ikhtisar laba rugi, dan jurnal penutup prive. Ya, kita bahas satu-satu. Jurnal penutup pendapatan, ya, penjualan di debit, pendapatan di debit, dan di kreditnya, retur penjualan, potongan penjualan, dan ikhtisar laba rugi itu di kredit. Ya, maksud dari jurnal penutup itu menutup akun-akun nominal, ya, atau menolkan, ya, supaya mudah mengingat, ya, akun nominal itu kan pendapatan dan beban. Nah, untuk mengingatnya, ya, kita balikan yang tadinya debit ke kredit, yang kredit ke debit, ya. Misalnya akun pendapatan. Pendapatan itu saldo normalnya ada di kredit. Ya. Makanya kalau dibuat jurnal penutup di sini dimasukkan ke dalam debit. Ya, seperti itu. Ya, jadi sangat mudah, cuma membalikan aja. Ya, yang debit ke kredit, kredit ke debit. Nah, terus jurnal penutup beban. Retur pembelian di debit, potongan pembelian debit, ikhtisar laba rugi debit, dan di kreditnya pembelian dan beban. Terus jurnal penutup ikhtisar laba rugi. Ya. Nah, untuk menutup ikhtisar laba rugi, kita lihat dari laba ataupun ruginya perusahaan. Nah, kalau perusahaannya mengalami laba, ikhtisar laba rugi di debit, dan kreditnya modal. Ya, jadi modalnya bertambah. Tapi kalau perusahaannya mengalami rugi, modalnya di debit dan di kreditnya ikhtisar laba rugi. Tuh. Terus untuk menutup prive, ya, modal di debit dan di kreditnya prive. Ya, seperti itu. Nah, untuk menutup dari data neraca saldo ini, ya, maka jawabannya yang kita temukan penjualan debit, penghasilan lain-lain di debit, dan ikhtisar laba rugi. Nominalnya dari neraca saldo ini. Ya. Nah, kalau kita lihat yang A ini ada yang salahnya. Nah, retur penjualan itu harusnya di debit. Ini di kredit, salah. Terus yang B, kita lihat penjualan dan penghasilan juga salah. Ini harusnya posisinya di debit. Ya, kita lihat yang D. Ya, penjualan dan penghasilan juga sama. Ini posisinya salah. Dan yang E juga salah ini, ya. Kita lihat yang E. Ya, retur penjualan dan diskon ini harusnya di kredit, ya, seperti itu. Maka jawabannya yang betul itu C. Terus selanjutnya soal nomor 5. Ini mengenai jurnal umum. Kita perhatikan soalnya. 12 April, PD Sejahtera menerima pembayaran karena piutang yang diberikan telah sampai pada masa jatuh tempo. Piutang ini dikarenakan adanya transaksi tanggal 2 April 2018 atas penjualan barang dagang senilai Rp10.500.000.
Syarat pembayaran 2,5 per 10 N per 30. Jurnal umumnya. Ya, kita harus menghitung diskonnya dulu. Kita lihat transaksinya tanggal 12 ya. Transaksinya tanggal 2, maaf ya, tanggal 2 Januari dan di sini penerimaan piutangnya yaitu tanggal 12. Di sini jatuh temponya 10 hari. Dari tanggal 2 ke tanggal 12 ya berarti masih mendapatkan diskon. Tapi kalau di sini diterimanya tanggal 13 berarti sudah lewat, tidak ada diskon. Nah, karena di sini mah ada diskon, kita hitung diskonnya. 2,5% dikali 10.500.000. Maka hasilnya diskonnya sebesar Rp262.500. Nah, makanya jurnalnya di kredit itu piutang usaha. Piutangnya berkurang di kredit ya sebesar Rp10.500. Dan di debitnya diskon penjualan sebesar Rp292.500. Dan kas yang diterima itu sebesar Rp10.237.500 karena ada potongan diskon ya. Tuh, jadi tidak sepenuhnya 10.500.000 diterima kasnya karena ada diskon. Makanya jawabannya D ya, ketemu. Selanjutnya pembahasan soal nomor 6. Nah, kita perhatikan soalnya di sini. Di sini nomor 6 tentang kas kecil ya, yang menggunakan sistem dana tetap ya. Kas kecil itu ada dua metode. Ada yang impress fund system, ada fluctuation fund system atau dana tidak tetap ya. Nah, di sini pertanyaannya yaitu mengenai dana tetap. Jurnal umum untuk mencatat transaksi pemakaian dana kas kecil ya. Nah, ini pemakaiannya. Perlengkapan kantor Rp400.000, rekening listrik dan telepon Rp500.000. Nah, kita ini patokannya ada di sini dalam pembahasan. Kita harus paham dulu mengenai konsep jurnalnya di dalam kas kecil ya. Kalau kita menggunakan metode dana tetap ya, dalam pembentukan dana kas kecil, di debit kas kecil dan di kreditnya kas. Untuk dana tidak tetap pun sama ya. Di debitnya kas kecil, kreditnya kas. Terus yang kedua, pemakaian kas kecil. Kalau di dalam dana tetap itu tidak dibuat jurnal. Nah, tapi kalau di dalam dana tidak tetap itu di debitnya biaya-biaya ya, disebutkan biaya perlengkapan, biaya rekening listrik, telepon ya. Tuh, dan di kreditnya kas kecil. Itu bedanya. Terus untuk pengisian kembali dana kas kecil. Ya, kalau di dalam dana tetap ini biaya-biaya debit dan kreditnya kas. Ya, kalau di dalam dana tidak tetap di debit kas kecil dan di kreditnya kas. Nah, karena di sini pertanyaannya mengenai pemakaian dana kas kecil, ya kita lihat yang menggunakan metode dana tetap. Ini tidak dibuat jurnal. Maka jawabannya A. Nah, kalau yang B ini pengisian kembali ya, pengisian kembali yang metode dana tetap. Terus kalau yang C ini pemakaian kas kecil yang menggunakan dana tidak tetap ya. Terus kalau yang D ini untuk pengeluaran ya, kas kecil. Terus yang D ya, yang E ini
untuk pengisian kembali dana kas kecil ya, yang menggunakan metode dana tidak tetap ya, seperti itu. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 kita membahas mengenai rekonsiliasi ya, jurnal penyesuaian rekonsiliasi. Berdasarkan raca saldo 31 Desember 2017 diketahui saldo kas di bank 100 juta rupiah, rekening koran ya itu saldonya 110 juta. Nah, perbedaan ini disebabkan bank telah mengkredit rekening perusahaan sebesar 12 juta untuk jasa giro dan mendebit 2 juta untuk beban administrasi bank. Ya, jadi ada selisih perbedaan ya, itu dana perusahaan sama saldo perusahaan sama saldo bank. Ya. Nah, kalau kita hitung terlebih dahulu, ini saldo perusahaan 100 juta, ya pendapatan bunganya 12 juta berarti bertambah dan beban administrasinya berkurang sebesar 2 juta, maka jawabannya 110 juta. Nah, sekarang sudah sama ya. Saldo antara perusahaan sama saldo yang ada di bank. Nah, untuk jurnalnya, di debitnya kas di bank sebesar 10 juta dan beban administrasi bank ya sebesar 2 juta dan di kreditnya pendapatan bunga sebesar 12 juta. Maka hasil jawabannya yaitu yang B. Terus selanjutnya nomor 8 ya. Ini masih mengenai rekonsiliasi bank ya. Kita lihat di sini CV Indra Manunggal ya. Pencatatan yang ada di perusahaan 23.216.500 ya. Terus pencatatan yang ada di bank itu saldo menurut yang ada di bank 25.750.000 rupiah. Nah, di sini terdapat deposit in transit ya. Deposit in transit itu setoran dalam proses ya. Nah, untuk deposit in transit itu akan menambah pada saldo bank ya, di sini bertambah sebesar 10.900.000 rupiah. 900.000 rupiah ya. Terus outstanding check ya atau cek yang beredar. Nah, outstanding check ini akan mempengaruhi pengurangan saldo menurut bank ya sebesar 7.150.000 rupiah. Nah, makanya hasil saldo yang benar yang ada di bank sebesar 29.500.000. Terus sedangkan untuk saldo perusahaan yang terdapat biaya administrasi bank ya sebesar 116.500 rupiah. Bank juga telah menagih wesel 6.400.000. Utang weselnya ini mempengaruhi penambahan di dalam perusahaan. Ya, saldo sebenarnya ya, hasilnya yaitu sebesar 29.500.000 rupiah. Ya. Nah, sekarang sudah sama ya saldo yang ada di perusahaan dengan saldo yang menurut bank. Yaitu sebesar 29.500.000 rupiah. Jawabannya B. Terus selanjutnya nomor 8. Nah, ini mengenai laporan keuangan ya. Tentang laporan perubahan modal. Ya. Nah, di sini ada data keuangan UD Jaya. Nah, berdasarkan data di atas besarnya modal awal ya, modal akhir ya sudah diketahui sebesar 110.400.000. Nah, labanya ya belum kita ketahui. Nah, untuk mencari laba yaitu pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, di sini pendapatan 23 juta. Ya, 23 juta. Untuk bebannya 7 juta, beban gaji 7 juta, beban listrik 4 juta, beban lain-lain 600. Kalau kita jumlahkan 11.600.000 beban. Maka pendapatan 23 juta dikurangi 11.600.000. Hasil labanya sebesar 11.400.000.
Rp400.000 dikurangi dengan prive 1 juta ya. Tuh, hasilnya Rp10.400.000. Rp110.400.000 dikurangi Rp10.400.000, maka jawaban modal awal sebesar Rp100 juta. Ya, sampai sini ya pembahasan kita ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pembahasan materi sekarang ini. Kita hanya sebatas sharing ya. Saya juga masih banyak kekurangan ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.